Hai, gue Pita. Pit, sebenarnya realistis nggak sih kalau orang mau pensiun dini? Emang ngapain juga kalau mau pensiun dini? Kan kalau kita nggak ada kerjaan, tapi usianya masih relatif muda, kan bikin otak kita jadi cepet tumpul ya. Pertanyaan ini sering ditanyakan kalau gue ngomong soal financial independence retire early. Walaupun perjalanan finansial seseorang berbeda-beda, ada beberapa hal yang gue pelajari dari berbagai sumber yang menunjukkan bahwa mencapai financial independence memberikan seseorang pilihan. Dan untuk bisa pensiun dini itu bukan cuma halu aja. Dan selama perjalanan finansial gue mencatat ini adalah beberapa hal yang perlu diperhatikan seseorang yang ingin mencapai financial independence di usia yang masih relatif muda. Tentu saja, pertama-tama kalau ada orang yang mau pensiun dini, ya harus mulai persiapannya sejak dini juga. Kalau ada seseorang yang umur ya sekitar 50-an tahun, kemudian bilang, gue pengen pensiun dini, tapi saat ini belum punya apa-apa untuk persiapannya. Unfortunately, mimpi pensiun dini itu mungkin agak jauh dari kenyataan. Ketika seseorang memulai persiapan pensiun di umur 50-an, tentu saja dia akan bisa mencapai tujuannya untuk pensiun. Tapi orang tersebut harus sadar dengan realita bahwa waktu tersisa yang dimiliki tidak akan sebanyak dari mereka yang mulai di usia 20-an atau 30-an. Sama seperti gue yang memulai perjalanan finansial gue 6 tahun lalu, gue sadar tentu saja progres gue tidak akan sejauh mereka yang sudah memulai perjalanan finansial 10 atau 15 tahun yang lalu. Buat seseorang yang memulai persiapan pensiun sejak umur 21 tahun, misalnya dia punya waktu 20 tahun untuk mempersiapkan pensiun di umur 41 tahun, karena panjangnya jangka waktu yang ia miliki, ia bisa mulai menyisihkan dengan jumlah yang jauh lebih kecil daripada mereka yang bertekad untuk pensiun dalam jangka waktu misalnya 10 tahun ke depan. Kalau lu sering membaca mengenai prinsip savings yang diajarkan di buku-buku finansial, bahwa seseorang disarankan menyisihkan 10 hingga 20% penghasilan mereka untuk diinvestasikan, itu adalah saran yang biasanya diberikan kepada mereka yang punya waktu 20 hingga 30 tahun untuk membangun aset persiapan masa pensiunnya. Berarti saran ini biasanya diberikan kepada mereka yang usianya masih muda atau dalam rangka awal meniti jenjang karir, karena mereka punya waktu yang panjang agar compound interest bisa bertumbuh dan membuat investasi mereka bertambah secara eksponensial. Yang kedua, berinvestasi pada diri sendiri. Apa yang bisa dilakukan untuk meningkatkan penghasilan? Belajar keterampilan baru, cari kesempatan untuk mendapatkan penghasilan tambahan. Bisa juga join dengan pihak-pihak lain yang terpercaya untuk membuat bisnis startup. Terutama untuk orang yang masih muda, terus tidak ada pihak yang bergantung. Apalagi jika mereka mempunyai keluarga atau orang tua yang menjadi safety net, jikalau ada terjadi kegagalan, go ahead, take the risk. Belajarlah dari keberhasilan maupun kegagalan yang dialami. 3. Belajar alokasi aset dan pengelolaan resiko. Mari kita belajar mengimbangi investasi beresiko tinggi dengan menaruh sebagian simpanan dalam aset dan ekuitas yang terbukti pertumbuhannya dalam jangka waktu panjang. Artinya, track record-nya sudah terbukti selama bertahun-tahun, bahkan kalau perlu sejak sebelum kita lahir. Aset properti, tanah, saham, emas, dan lain-lain. Yang keempat, hidup dengan sederhana jika ingin pensiun dini. Uang kita bisa mencukupi kebutuhan kita, tapi tidak akan bisa mengejar keinginan kita. Seberapa banyak pun aset yang kita bangun dan kumpulkan, kalau kita tidak bisa mengontrol pengeluaran kita akan tetap kehabisan uang. Yang kelima, lacak progres kita. Secara berkala, hitung net worth kita. Total jumlah aset yang dimiliki dikurangi dengan hutang kita. Dari situ kita bisa melihat seberapa jauh pertumbuhan dan perjalanan finansial kita saat ini. Yang keenam, selalu mengerti, mengelola, dan membuat keputusan terkait aset-aset kita sendiri. Salah satu cara yang membuat seseorang sering kehilangan aset yang telah mereka kumpulkan dengan susah payah adalah dengan memberikan
kepercayaan kepada seseorang untuk mengelola asetnya. Ini uang gue kasih ke lu puterin lah bagaimana caranya biar untung dan tiap bulan ada penghasilan buat gue jadi passive investor aja. Ketika kita membiarkan seseorang mengelola uang kita, mereka akan memperlakukan uang tersebut seperti uang mereka sendiri. Ya artinya uang yang bisa mereka gunakan sesuai dengan keinginan mereka sendiri. Kita juga punya tanggung jawab untuk secara berkala melihat progres investasi kita, mengetahui apa yang menyebabkan performa investasi kita bagus dan apa yang menyebabkan performa investasi kita kurang bagus. Mengerti kapan harus mengalihkan aset tertentu menjadi aset yang lain untuk menjaga agar nilainya tidak jatuh lebih lanjut. Dan ini adalah keputusan yang harus kita lakukan sendiri, bukan hanya karena kita mendengar apa kata orang lain. Yang ketujuh, berhati-hati dengan utang atau leverage. Jauhi utang yang bersifat konsumtif, jauhi utang dengan bunga yang tinggi, jauhi keinginan untuk membayar saldo tagihan bulanan utang konsumtif atau kartu kredit lainnya dengan hanya jumlah minimumnya saja. Selalu bayar hutang kita secara full secepat mungkin. 8. Sadari dampak pajak dalam proses membangun kekayaan. Rencanakan dan jadwalkan pencairan atau pembayaran return investasi secara efisien, sehingga kita tidak perlu menerima uang lebih banyak dari yang kita butuhkan. Ketika kita masih muda, punya penghasilan yang tetap, dan punya horizon investasi yang masih puluhan tahun lagi, growth investing atau berinvestasi melalui pertumbuhan nilai aset merupakan cara yang tercepat untuk mencapai tujuan finansial kita daripada kita fokus mengejar penghasilan dividen atau pembayaran return investasi secara bulanan ke rekening kita. Mencapai tujuan financial independence kita bukan sekedar agar kita bisa pensiun dini, tapi gunanya untuk memberi pilihan. Ketika kita sudah mencapai financial independence, nanti baru kita putuskan apakah mengambil pensiun dini itu merupakan hal yang realistis buat hidup kita, atau mungkin kita merasa masih perlu bekerja dalam mencapai cita-cita hidup kita yang lain. Itu semua bisa ditentukan nanti. Ingat, it's not about how much you make, it's about how you manage your money. Salam!